Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai formulasi teologis dari kitab Kejadian. Pada video-video sebelumnya, saya sudah melakukan suatu refleksi dan juga eksposisi dari kitab Kejadian ini. Dari mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-50. Kali ini, di dalam formulasi teologis yang ingin saya sampaikan dan jelaskan kepada kita mengenai penciptaan. Di dalam ajaran Alkitab, khusus pada kitab Kejadian ini, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah pencipta. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan semuanya itu dengan firman-Nya, dengan kuasanya. Dan semua yang diciptakannya baik adanya, teratur, indah, dan saling berinteraksi antar setiap entitas yang diciptakan. Allah menciptakan pada diri tiap entitas hukum yang berlaku universal menjadi pengatur dalam sistem kehidupan, dan setiap tatanan kehidupan yang ada di alam ini hasil karya penciptaan Allah. Allah menciptakan tiap-tiap entitas, tiap-tiap individu, dan tiap-tiap bagian keanggotaan dari entitas seperti materi, tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, dan keseluruhan, semuanya itu adalah ciptaan yang bergantung hidup dan kehidupannya pada diri Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah sumber kehidupan, sehingga seluruh ciptaan itu diberikan, diarahkan, ditujukan bagi kemuliaannya sendiri. Hal yang menarik dari penciptaan Allah ialah bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu berdasarkan rancangan penciptaan. Rancangan penciptaan berdasarkan pada ketetapannya, dan ketetapannya ada dalam kehendaknya yang sempurna mutlak. Jadi kalau kita melihat secara kronologisnya, maka penciptaan memiliki dimensi saling keterpautan antara konten dengan kontainernya, antara benda atau ciptaan yang menjadi tempat atau wadah dengan isinya. Ada form, ada isi, di mana ada langit, ada bumi, ada ruang, ada waktu, ada kebaikan, ada keindahan, ada keteraturan. Pemikiran teologis ini ada dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan dengan begitu sempurna, karena Ia adalah sempurna. Sempurnanya Allah adalah sempurna sebagai pencipta. Sempurnanya ciptaan adalah sempurna sebagai ciptaan. Dan yang begitu penting untuk kita pahami mengenai Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Ini adalah suatu penyataan iman dan proklamasi kebenaran kepada banyak orang yang memiliki konsep evolusi bahwa manusia dari satu sel berkembang jutaan tahun menjadi simpanse, berkembang jutaan tahun menjadi manusia. Fakta historis menunjukkan bahwa manusia bukan berasal dari simpanse atau primata sejenis. Manusia juga adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar rupa Allah dengan debu tanah, dihembuskan nafas hidup. Di penciptaan Allah adalah penciptaan yang tertata rapi, saling mengisi, saling melengkapi dalam satu sistem kehidupan. Itu sebabnya kita melihat adanya keteraturan di bumi ini. Waktu, siklus kehidupan manusia, tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada, itu semuanya saling berinteraksi, saling membutuhkan. Namun, hal yang menarik dari penciptaan Allah atas alam semesta dan seisinya adalah Allah menciptakan manusia. Manusia yang mewakili Allah dan manusia yang diberikan otoritas di bumi ini. Dengan kuasanya, kekuatannya. Manusia harusnya menaklukkan bumi, mengelola bumi bagi kemuliaan dirinya Allah. Siapakah manusia? Ciptaan. Ciptaan seperti apakah manusia? Pribadi. Yang punya kebebasan berpikir, berkehendak, dan berafeksi. Lalu bagaimana keberadaan manusia pada awalnya? Jenisnya, laki-laki dan perempuan. Keduanya setara sehakikat. Keduanya punya peran dan tugas yang berbeda. Tapi keduanya adalah karya.
Dengan formulasi teologis tentang penciptaan ini, kita menyadari bahwa tiap-tiap orang dan keberadaan apapun yang dapat kita amati dengan indrawi kita adalah ciptaan yang terbatas, yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ini hal yang penting untuk kita pikirkan dan renung. Bagian kedua adalah bagaimana kita memahami dan menyadari tatanan yang Tuhan berikan itu teratur, indah, dan mulia. Bagaimana itu tetap terlaksana dan bagaimana kita dapat memelihara tatanan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Karya penciptaan Allah ini sungguh ajaib. Kita lihat perkembangan kehidupan manusia dari mulai di Taman Eden, sekarang manusia sudah ada di perkotaan. Hampir berharap banyak semua orang di pedesaan menjadi kota. Mengapa? Karena memang Allah menciptakan, mendesain sedemikian rupa bahwa ada taman dan ada bumi dan bisa dibangun menjadi sebuah kota demi kota. Kiranya penjelasan singkat mengenai formulasi teologis dari kitab Kejadian ini akan kita lanjutkan pembahasannya pada video-video berikutnya. Tuhan memberkati.